Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 114. Kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Jadi ayat ini panjang. Kita pilah-pilah dulu, kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Wa man adzlamu. Ya, wa man adzlam, ya itu saja dulu. Ya, coba dibaca. Siapakah yang lebih zalim? Ya. Ini kalau dalam terjemahnya itu penerjemah menerjemahkan man itu sebagai man istifham insya'i, seakan-akan minta informasi siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih zalim. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam beberapa kitab tafsir, salah satunya Syekh Tantawi, beliau mengatakan man itu adalah man maknanya nafi. Nafi itu apa artinya? Ini pertanyaan ini tidak membutuhkan kepada jawaban. Namanya istifham khabari. Bagaimana maknanya? Waman adzlam, tidak ada orang yang tidak lebih zalim. Ya, jadi kalau tadi terjemahannya siapa yang lebih zalim? Membutuhkan jawaban. Ini tafsirannya man itu maknanya man nafi. Artinya tidak ada orang di dunia ini yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang, ya, sekarang kita lanjut. Mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kita potong-potong dulu yang pendek-pendek. Mana'a masajidallah. Ya itu. Daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah. Ya. Ini sebenarnya sudah kesampung juga. Ya, tidak ada orang yang zalim, lebih zalim kecuali dia melarang orang untuk masuk ke dalam masjid. Itu orang paling zalim ini. Jadi bukan seperti terjemahannya siapa yang lebih zalim, tidak. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang melarang orang lain masuk ke dalam masjid. Itu orang sangat zalim. Sekarang kita lihat di dalam Al-Quran kan ada ashabul nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi tidak bisa kita langsung memahami ayat itu seperti teksnya, tidak bisa. Begitu juga hadis. Hadis ada asbabul wurud, sebab turun hadis itu. Contoh, ketika kita membaca sebuah hadis, ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia salah memahami hadis ini, maka dia tidak mau berbuat apa-apa lagi di dunia. Waktu ditanya kenapa? Karena dunia ini dilaknat oleh Allah. Padahal kalimat ini
adalah kalimat panjang yang sudah diringkas. Maksudnya, dunia dengan berbagai kemewahannya, dengan berbagai fasilitasnya, membuat kamu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kamu lalai beribadah, maka kamu dilaknat oleh Allah. Maka kalimatnya panjang, sehingga dipendekkan menjadi ad-dunya mal'unatu. Dunia itu dilaknat. Bukan dunianya yang dilaknat, kamunya yang dilaknat. Gara-gara kamu itu lalai dengan dunia ini sehingga lupa ibadah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti begitu juga dengan ini, waman awlam, tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang melarang orang lain masuk ke dalam masjid. Sekarang kita lihat asbabun nuzulnya apa? Asbabun nuzulnya ini ada beberapa macam. Yang pertama, kalau kita merujuk dalam tafsir Baydawi, nuzilat firru, diturunkan ketika orang-orang Romawi itu pada abad ke-70, pada tahun 70 Masehi, fi kharabi Baitul Maqdis, ketika mereka itu menyerang dan menghancurkan Baitul Maqdis. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melarang orang mukmin untuk masuk Masjidil Haram. Tak boleh masuk lagi Masjidil Haram. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, orang kafir mengatakan tidak boleh Muhammad dan pengikutnya masuk lagi ke dalam Masjidil Haram. Maka Allah mengatakan itu orang paling zalim itu kata Allah. Itu orang paling zalim. Wah. Yang ketiga, ini pemahaman beberapa penafsir kalau ayat ini diturunkan untuk penyerang Ka'bah, yaitu Abraha. Jadi Abraha minta bantuan kepada Raja Najasyi. Jadi makanya gajah itu bukan dari Asia, tidak. Gajah itu dari Afrika, dari Ethiopia. Maka dipasok gajah dari Ethiopia, Afrika, untuk menyerang Ka'bah. Sehingga permintaan Abraha itu disetujui oleh Raja Najasyi. Ketika itu apa? Mereka datang semua untuk menyerang Ka'bah. Itu ada gajah, kalau di dalam tafsir Baydawi, mi'at, ratusan. Bahkan ada yang mengatakan uluf, ribuan. Ini tidak bisa kita pahami juga banyak sampai 1000, tidak, karena tak mungkin. Karena orang itu saking ketakutannya, melihat dua saja sudah mengatakan puluhan, karena takut. Ramai daur, ada yang dua orang. Yang demo ramai sekali orang, ratusan ribu, padahal cuma 1000 orang. Ini karena sifat takut. Kenapa takut? Karena mereka seumur hidup belum pernah melihat gajah. Jadi orang Mekah itu nggak pernah lihat gajah. Yang dia lihat unta, kambing, lembu. Maka ketika datang gajah mereka takut. Apa kata Raja Abraha? Sekarang kosongkan Masjidil Haram. Kemudian kosongkan Ka'bah. Kami akan menghancurkan Ka'bah ini. Nah ini ayat ini untuk Abraha. Tidak ada orang yang lebih zalim, ya, orang yang melarang orang lain itu untuk masuk ke dalam masjid. Itulah Abraha. Jadi artinya ketika kita ingin menyikapi satu ayat, lihat dulu ada asbab nuzulnya enggak, ada sebab turunnya enggak. Ketika ingin memahami satu hadis, kita harus lihat dulu juga ada enggak sebab asbab nuzul hadis ini. Karena tanpa kita mengetahui asbab nuzul dan asbab nuzul, nanti maknanya akan menyeleweng, Sudah, ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Ayyuzkara fi hasmuhu. Ya, tadi sudah disebutkan sebenarnya. Untuk menyebutkan nama Allah di dalam masjid. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, ada orang sedang berzikir dalam masjid, tuh dan tebing. Itu tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang menyuruh orang lain sedang berzikir dalam masjid disuruh keluar. Itu kalau kita pahami maknanya ayyuzkara fi hasmuhu. Ini yang pertama. Jadi dia berzikir, dia baca Quran, macam-macam dalam masjid, kita suruh keluar. Itu tidak ada orang lebih zalim ya, daripada menyuruh orang lain keluar. Pemahaman yang kedua, di dalam tafsir Al-Wasit, apa kata Syekh Tantawi? Makna ayyuzkara fi hasmuhu
itu makna kinayah. Jadi makna kinayah ini seperti tafsir apa namanya? Kita nanti ada tafsir segini tebalnya, tafsir rahmat namanya itu. Ya, tafsir kita orang Indonesia. Judulnya tafsir rahmat, ya, warna biru. Itu tafsir itu model penafsirannya bagaimana? Harfiah dan maknawiyah. Walaupun nanti ada yang beberapa yang keliru. Itu nanti beliau tafsirkan harfiahnya begini, maknawiyah begini. Harfiah begini, maknawiyah begini. Contoh, inna fi khalqis samawati wal ard. Harfiahnya langit, maknawiyahnya apa? Apa namanya? Fadha. Fadha itu ruang angkasa, ruang angkasa. Sehingga akan ditolak itu oleh penafsir lain. Ruang angkasa sama langit itu berbeda. Ruang angkasa itu bahasa Arabnya al-fadha. Al-fadha itu ma bainas sama'i wal ard. Di antara langit dan bumi itu fadha, itu ruang angkasa. Jadi langit itu tidak termasuk ruang angkasa. Ini di dalam tafsir rahmat, penafsir Indonesia kita. Kalau kita lihat bukan tafsir beliau itu, seini dengan terjemah, Ya, sama seperti tafsir Muhammad Talib. Tafsir Muhammad Talib. Tafsir Muhammad Talib yang tidak ada di situ diada-adakan sama dia. Nanti coba beli tafsir Muhammad Talib. Ketika ditafsirkan la tajidanna asyaddan nas, kamu akan mendapatkan ya Muhammad orang yang lebih dahsyat mengazab manusia itu, ya disebutkan sesuatu. Tetapi dalam terjemahan beliau apa? Wahai Muhammad, tidak ada wahai di situ. Beliau menambah-nambah masuk-masukkan. Itu tafsir rahmat. Tafsir apa namanya? Muhammad Talib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka pemahaman yang kedua, ayyul karasmuhu itu kinayah anil ibadah. Kinayah beribadahnya. Ada seorang beribadah di dalam masjid, dia salah sunnah atau salah wajib, terus katanya kafir, nggak boleh salah lagi di sini. Maka Allah mengatakan tidak ada orang yang lebih zalim kecuali melarang orang berzikir atau orang melakukan ibadah untuk keluar dari situ. Ya, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh, apalagi apa namanya, melarang masjid orang lain untuk bisa beribadah, itu orang zalim. Kita bisa mengkias-kiaskan sendiri, ya kita bisa menggambarkan sendiri apakah masjid itu zalim atau tidak, ya, zalim atau tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Ini perlu dibaca juga. Wasa'a fi kharabiha. Ya, coba dibaca. Dan berusaha merobohkannya. Merobohkannya. Wasa'a fi kharabiha. Kita pernah mendengar kalimat sa'i, Pak. Sa'i itu jalan-jalan kecil, di antara Safa dan Marwah. Walaupun ada sebagian orang kafir Quraisy protes sama orang beriman. Apa kata kafir Quraisy? Kalian sudah menjalankan syariat kami dulu. Syair Safa Marwah itu syariat kami dulu. Dulu sebelum Fathu Mekah, itu kami meletakkan patung di Safa dan meletakkan patung di Marwah. Ketika kami sa'i, kami sentuh patung di Safa. Ketika sampai ke Marwah, kami sentuh patung di Marwah. Kemudian kami balik lagi. Itu sa'i, jalan-jalan kecil. Sehingga waktu itu orang beriman tidak mau sa'i lagi. Umat kita ini nanti sudah dikatakan ikut-ikut orang kafir. Ketika itu turunlah ayat Al-Quran. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Kalian jangan takut, itu sa'i antara Safa dan Marwah, itu syariatku itu. Ya, ada bedanya apa? Tidak ada lagi patung, lakukan saja, itu syariatku, bukan syariat orang terdahulu. Maka mereka sa'i lagi. Makna sa'i lari-lari kecil, ya, lari kecil. Begitu juga sa'a di sini maksudnya apa? Dia merencanakan sesuatu untuk menghancurkan masjid itu. Merencanakan sesuatu. Jadi walaupun rencananya itu tidak berhasil, tetapi dia mau berusaha, maka sa'i itu artinya berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada orang salat di masjid itu. Berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan masjid itu.
Jadi makanya ada beberapa pemahaman di sini terhadap wasa'a fi kharabiha. Yang pertama itu makna harfinya. Artinya apa? Orang ini zalim sekali lah, berencana untuk menghancurkan masjid. Memang pada masa Rasulullah SAW ada satu masjid namanya Masjid Dirar. Masjid Dirar. Jadi Masjid Dirar itu untuk mengadu domba orang mukmin. Jadi yang bangunnya orang munafik. Untuk mengadu domba orang mukmin supaya orang mukmin ribut satu sama lainnya. Jadi masjid dijadikan sebagai tempat berdebat. Artinya apa? Memang sudah dirancang Pak, supaya karu satu sama lainnya. Diketahui oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan hancurkan saja masjid itu. Masjid itu untuk ukhuwah. Jadi orang yang jauh datang kita sama-sama di sini. Jadi bukan gara-gara masjid kakak cuy, ya, sudah ribut. Ya, ini juga termasuk fi harabiha. Jadi menghancurkan masjid ini dua modelnya. Apakah menghancurkan secara fisik? Satu. Yang kedua, menghancurkan masjid artinya memporak-porandakan yang ada dalam masjid. Ya kacau masjid ini. Itu termasuk fi harabiha. Jadi datang beliau ya pegang, melayani masjidnya. Ijabah lain, jangan salat lagi di masjid itu. Itu termasuk fi harabiha. Tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang seperti itu. Mengajak orang lain untuk tidak salat lagi di masjid. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Di sini disebutkan izalatuha au baqa'uha ghairu salihatun lil ibadah. Jadi kan makanya kan ada dua makna. Izalatuha maknanya dihancurkan masjid itu sehingga tidak ada orang yang bisa beribadah lagi. Satu. Yang kedua, baqa'uha masjidnya ada ghairu salihan lil ibadah, tapi tidak bisa ibadah lagi. Hanya dimayangi. Kenapa? Kerang kai cepok, sanio kai cok, sehingga berhubung pun tidak bisa. WC pintu WC kai cepok, orang mau salat tidak bisa. Sajadah sudah diambil. Ya, jadi maknanya bisa dua, makna harfi dan makna maknawi. Itu yang dipahami salihatun lil baqa. Dia masih tetapi apa? Tidak bisa beribadah lagi. Atau tempatnya sudah hilang. Tidak bisa lagi beribadah. Tidak bisa beribadah lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kalau kita datang ke Ethiopia. Yang masjid cukup utah tapi tak masjid. Cukup utah kita masjid. Sehingga masjid salat itu di tempat apa adanya. Kita ambil kardus, kita semayangin. Katanya 4 masjid yang pergi orang, jangan banyak masjid. Ya. Jadi makanya apa? Kemungkinan salah satu azab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau beribadah tidak ada tempat. Ada juga nanti satu tempat masjidnya banyak, 5 masjid. Tapi mau satu tempat tidak ada masjid, orang tidak bisa beribadah. Satu tempat lagi masjidnya banyak sekali. Tidak ada orang. Ya. Bahkan ada orang tugasnya muazin saja. Habis muazin ya begini. Dia tadinya pegang begini. Saya SK saya azan saja. Kalau mau salat sambung aja kamar saya keluar. Begatan dia itu. Karena SK beliau itu di BKN itu sebagai muazin. Habis azan jadi ya Jadi maknanya beliau mengatakan di perkampungan ini azan 5 waktu, tapi jangan tanya masalah orangnya. Ya jelas azan ada 5 waktu. Ya, termasuk beliau sendiri sudah azan bilang, ya anak urus masjid. Ini namanya orang zalim. Orang zalim. Jadi orang zalim itu itulah dua. Artinya apa? Salah satunya menghancurkan masjid itu. Apakah masjid itu dihancurkan? Tidak ada tempat ibadah, atau masjid ada orang tidak bisa beribadah lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Coba dibaca. Mereka itu tidak sepatutnya masuk di dalamnya. Dalam huruf mati gambar
bagi dengan rasa takut kepada Allah. Ya. Ini Allah sendiri mengatakan yang urun yang berencana ya pekaru masjid, tidak pantas mereka masuk ke dalam masjid. Orang yang melarang orang lain masuk ke masjid, yang melarang itu tidak pantas masuk ke masjid, tidak pantas. Jadi makanya kenapa Abraham itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan menghancurkan masuk tanah haram saja dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya Abdul Muttalib itu pemimpin kaum, jadi pemimpin kaum suku Quraisy. Ketika kaumnya mendatangi Abdul Muttalib dan mengatakan apa? Yang mereka minta ternak saja, ternak kita sudah diambil oleh Abraham. Padahal Abraham bukan masalah ternak, dia ingin hancurkan Ka'bah dia. Tapi ternaknya diambil juga. Ketika itu datanglah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang kepada Abraham. Kami mau ternak kami kau kembalikan. Dikirim Abraham. Kalian kenapa khawatir sama ternak kalian? Kenapa tidak khawatir sama Ka'bah? Sebentar lagi kami hancurkan Ka'bah itu dengan gajah yang banyak ini. Apa kata Abdul Muttalib? Ini ternak ini punya kami, rakyat kami yang membesarkannya. Sedangkan Ka'bah ini milik Allah, terserah Allah. Ketawa Abraham. Akhirnya mereka naik semua ke atas bukit. Abraham berdoa kepada Allah. Apa doa Abraham? Ya Allah, kami tidak sanggup melawan Abraham. Ini doa Abdul Muttalib. Kami tidak sanggup melawan Abraham. Yang ingin dihancurkan adalah rumahmu ya Allah. Yang ingin dihancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram itu. Sekarang semua saya serahkan kepadamu ya Allah. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Tiba-tiba faja'a tayr, datang burung. Burung itu rupanya kata Ibnu Abbas itu dari air datangnya. Faja'a tayr itu warnanya itu hijau. Ya tawalladuna, sampai ke langit dia melahirkan banyak sekali. Burungnya warnanya hijau, tayrun akhtar, yang kita kenal dengan burung ababil. Ibnu Abbas mengatakan orang Arab belum pernah melihat burung itu, dan setelah kejadian itu tidak pernah lagi melihat burung itu. Ada yang mengatakan falahu, dia punya tangannya itu ke simak. Simak itu binatang buas yang tiba-tiba dia muncul dari air. Terima kasih.